Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini, Medan Cube, tempat kawan-kawan bisa belajar desain 3D, modeling, juga tempat teman-teman bisa belajar proses pembuatan program CNC. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas untuk pertama kalinya. Sebenarnya sudah pernah aku bahas di video sebelumnya, cuman hari ini aku mau buat sebuah series seperti series yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu adalah sebuah series tentang modeling dengan software Fusion 360. Tapi kali ini aku mau buat sebuah series untuk membuat atau belajar membuat program CNC gitu. Jadi series kali ini khusus membahas tentang CNC. Dan di video kali ini aku mau bahas semuanya itu mulai dari nol gitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantukan kawan yang lagi belajar CNC. Oke, jadi aku pakai software yang namanya itu adalah Fusion 360 teman-teman. Ini merupakan salah satu produknya dari Autodesk juga. Ya sama, salah satu produknya kan ada AutoCAD, ada Inventor, dan juga ini aku pakai yang Fusion 360 teman-teman. Kenapa pakai software Fusion 360? Kenapa nggak pakai software yang lain? Karena di Autodesk Fusion 60 ini yang pertama, yang pengalaman pribadi ya teman-teman. Jadi ini karena softwarenya itu menurut aku user friendly, secara tampilan itu nggak terlalu kompleks ya kan. Yang kedua adalah software ini itu gratis teman-teman, khususnya untuk yang education license ini dia. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar CNC dengan software Fusion ini sangat direkomendasikan gitu. Dan ini nggak crack ya teman-teman. Jadi dia ini langsung lisensi resmi dari Fusion, dari Autodesk-nya gitu. Tapi kita pakai education license. Mungkin nanti di video yang lain aku bakal bahas gimana cara registrasinya dengan education license ini gitu. Oke, jadi di pembahasan kali ini tentang pembuatan program CNC, yang mana aku akan bakal bahasnya itu dari nol ya. Jadi teman-teman simak biar supaya hal-hal yang mendasar untuk pembuatan sebuah program CNC itu tidak terlewatkan gitu. Karena hal-hal dasar inilah yang mungkin jadi pondasi untuk di step selanjutnya gitu. Oke. Jadi di software Fusion 360 kalau teman-teman ingin membuat sebuah modeling ya kan, modeling itu ada di bagian desain ini dia teman-teman ya. Ada di bagian desain ini dia. Di sini adalah proses untuk pembuatan sebuah 3D modeling, mulai dia dari sketch sampai menjadi sebuah 3D model seperti ini teman-teman. Oke. Terus kalau kita ingin masuk ke dalam bagian pembuatan program CNC, kita harus berpindah ya kan. Ini kita harus pindah ke bagian yang namanya manufacture. Ini dia teman-teman. Manufacture. Kita klik saja manufacture. Oke. Ini dia. Sekarang kita sudah di bagian yang namanya manufacture, yang mana ini adalah tempat memang kita untuk membuat program CNC-nya gitu, teman-teman. Oke. Untuk sampai sini teman-teman paham ya, eh, bedanya desain ya kan, bagian desain dan bagian manufacture gitu. Oke, jadi mungkin di video pertama ini aku bakal bahas terlebih dahulu yang namanya WCS teman-teman ya. WCS itu adalah Work Coordinate System ya kan, atau lebih singkatnya itu bisa dibilang adalah sebuah eksis gitu teman-teman. Jadi kita harus pahamin ya kan. Oh ya, ini aku mau buat sebuah program CNC khususnya untuk proses mesin milling ya teman-teman ya, bukan bubut. Jadi kita memakai tiga buah eksis, yaitu eksis X, Y, dan Z. Eksis X, Y, dan Z gitu teman-teman ya. Oke, jadi bukan mesin bubut ya kan, mesin lathe. Karena menurut aku pribadi mesin lathe lebih lebih mudah. Jadi ini kita bakal bahas tentang mesin milling. Next mungkin kita bakal bahas tentang mesin bubut gitu. Oke, jadi di video ini kita khusus akan membahas tentang yang namanya Work Coordinate System. Work Coordinate System itu adalah eksis, lebih singkatnya sebuah eksis, di mana kita harus menentukan arah dari eksis kita gitu. Oke, aku langsung aja lanjut. Hal pertama yang perlu kita
lakukan ketika membuat sebuah program CNC adalah kita menentukan sebuah setup. Setup ini nanti adalah tempat di mana kita menentukan titik work coordinate system, ya kan? Yang kedua adalah stop, gitu dia. Tapi di video kali ini biar supaya lebih singkat, aku bakal bahas sampai work coordinate system aja, teman-teman. Oke, setup itu untuk membuat sebuah setup kita perlu klik di bagian ini, teman-teman. Setup. Oke, teman-teman bisa klik seperti ini, klik. Oke, nanti akan muncul tampilannya jadi seperti ini. Oke, ini dia. Jadi apa yang disebut coordinate system dia ada di sini, teman-teman. Oke. Ini untuk awal ini di bagian mesin di sini kita tidak perlu pilih pilih dulu, ya kan, kita nggak perlu pilih pusing apakah mesin yang kita pakai harus kita cantumkan di sini, nggak perlu. Yang kedua di sini adalah setup. Setup ini adalah tipe operation. Itu ada banyak, ada milling, ada turning, ya kan, ada cutting, ada additive. Cuman di sini kita pakai milling ya, teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, kita pembuatan program CNC milling. Oke, baru di sini ada yang namanya Work Coordinate System atau WCS gitu ya. Intinya WCS itu adalah penempatan sebuah titik nol kerja gitu, teman. Jadi di dalam mesin milling itu ada dua koordinat, kalau teman-teman ketahui. Ada yang namanya koordinat kerja, ada yang namanya koordinat mesin. Biasanya kalau koordinat mesin adalah sebuah koordinat yang memang sudah dibuat oleh si pabrikan mesin gitu deh. Jadi teman-teman nggak bisa ganti itu kecuali teman-teman bongkar driver segala macam lah, bagian-bagian elektronik dari mesin itu. Sedangkan kalau yang namanya titik kerja, ya kan, eh, koordinat kerja, teman-teman boleh tentukan di mana aja, ya kan, teman-teman boleh tentukan di mana aja, dan itulah menjadi patokan nol kerja kita gitu. Jadi itu dia, teman-teman harus paham terlebih dahulu ada yang namanya titik nol mesin, atau titik kerja mesin, ya kan, koordinat mesin, ada namanya koordinat kerja itu. Jadi hal ini juga penting untuk dipahamin, ya kan. Karena ini menjadi sebuah dasar dalam proses pembuatan program CNC gitu. Oke, jadi di sini ada sebuah titik eksis, ya kan? Inilah yang disebut namanya titik kerja, teman-teman. Oke, titik kerja namanya. Jadi kalau misalnya kita mau buat sebuah titik kerja itu, ya kan, titik nol kerja itu berada di titik ini. Ketika kita buat itu di program itu letaknya di sini, maka di mesin teman-teman harus letakin juga di posisi ini gitu. Jadi jangan sampai ketika teman-teman buat program CNC itu, ya kan, teman-teman meletakkan titik nol kerjanya berada di sini, tapi ketika di mesin teman-teman letakin posisi nol kerja di sini, maka bukan error ya, tapi nanti proses kerjanya bakalan bakalan salah gitu deh, teman-teman. Bakalan salah gitu dia. Karena titik nol kerja ini menentukan area kerja yang mana, mau kita makan gitu dia. Oke, untuk teman-teman yang belum paham mungkin ya, di secara default, ya kan, secara default mesin CNC milling itu seperti ini, teman-teman ya. Ini aku ambil gambar dari Google, ya kan. Ini secara tampilan dari depan seperti ini, ya kan. Kalau bayangkan teman-teman kita berada di depan mesin ini, eksis X itu adalah gerakan ke kanan dan ke kiri, atau biasanya identik meja yang bergerak ya, teman-teman. Cuman memang ada juga ini namanya kan spindle, ada juga namanya spindle yang bergerak. Tapi secara umum, ya kan, yang bergerak itu adalah meja. Atau intinya gerakan X itu adalah gerakan yang menggerakkan ke arah kanan dan ke kiri. Seperti ini, teman-teman. Oke, gerakan ke kanan dan ke kiri. Lalu selanjutnya ada X. Tadi X ya. Ini sekarang Y. Sedangkan Y adalah gerakan yang mengarah ke depan dan ke belakang. Jadi mejanya ini maju ke depan dan ke belakang ke arah kita. Oke. Oh ya, untuk yang X tadi, teman-teman, nilai positifnya itu berada ke arah kanan. Oke, berada ke arah kanan. Jangan teman-teman terbalik. Jadi kalau misalnya nilainya X5 berarti dia 5 mm, contohnya misalnya 5 mm ke arah kanan. Ya kan? Kalau misalnya dia X-5 berarti ke arah kiri gitu. Gitu juga dengan yang si Y. Kalau Y arahnya itu adalah kalau dia positif, dia ke depan atau ke arah sana atau menjauhin kita. Itu adalah nilai positif dari si Y.
kalau nilai negatif dari Y, maka dia ada mejanya ini menuju ke arah kita gitu dia. Itu adalah nilai negatif. Kalau nilai positifnya menjauhi kita, nilai negatifnya itu adalah mendekati kita. Oke, itu tadi X dan Y. Lalu selanjutnya ada yang namanya Z. Z ini adalah gerakan turun naik, teman-teman. Gerakan turun naik. Jadi gerakan turun naik ini biasanya hanya dilakukan oleh si spindle-nya ini. Jadi si spindle melakukan gerakan turun dan naik. Ketika dia turun, dia akan menghasilkan nilai yang negatif, gitu dia. Ketika dia naik, maka dia akan menghasilkan nilai yang positif. Jadi gitu dia teman-teman ya. Jadi itu dia mungkin penjelasan singkat sederhana tentang eksis teman-teman ya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa pahamin ya kan. Apalagi teman-teman yang udah berpengalaman pasti lebih paham ya kan. Untuk X adalah gerakan ke kanan ke kiri, Y adalah gerakan ke depan dan ke belakang, ya kan, ke depan dan ke belakang, sedangkan Z adalah gerakan turun naik. Itu dia. Oke, jadi ya kan eh, di koordinat kita ini hampir sama. Kita harus menentukan di mana arah X, arah Y, dan arah Z gitu. Jangan contoh misalnya seperti ini. Kita mau buat setup bendanya itu seperti ini. Ini itu adalah tampilan atasnya. Jangan sampai kita buat ya kan arah Z-nya itu mengarah ke arah sini teman-teman. Seperti ini, teman-teman bisa lihat ini. Nih, ini kan sudah salah ini kan. Z itu ke arah si face yang kanan dan kiri. Kan ini dia. Oke, ke arah kanan dan kiri. Ini si Z. Yang mana harusnya si Z itu ke arah ini, ke arah atas. Gitu dia. Teman-teman bisa lihat ya. Ini. Oke. Lalu kalau misalnya terus gimana menentukan cara arah-arahnya ini? Teman-teman bisa pakai bantuan dari si model, ya kan? Seperti ini. Contoh misalnya kita mau buat si ini semua eksis bisa diputar, teman-teman jangan khawatir. Kalau misalnya kejadian contohnya mesin teman-temannya itu arah X-nya itu malah mejanya maju dan mundur gitu dia. Kadang mau ada mesin retrofit ya kan, mesin yang udah rusak diperbaikin diperbaikin tapi malah terbalik yang harusnya X itu kanan kiri malah jadi X-nya itu depan belakang. Kita tinggal rubah kalau sekarang ini ya kan, yang sekarang ini kan X-nya masih ke arah kanan dan kiri. Ini kalau kita melihat dari sini teman-teman ya. Kalau kita melihat dari sini, ini dia. Ini kan masih dalam kondisi yang benar nih kan. X-nya kanan dan kiri, Y-nya depan dan belakang gitu ya. Lalu gimana kalau misalnya X-nya mau kita balik? Contoh misalnya ke arah depan dan belakang. Kita tinggal klik di sini, ya kan? Di sini ada orientation. Kita bisa tentukan orientationnya ini pakai Z-axis dan X-axis. Kalau aku di sini kan, yang aku klik sekarang, atau bisa pakai yang Z-axis atau Y-axis, atau mau X-axis dan Y-axis itu bebas. Ya kan? Kalau kita pakai Z-axis dan X-axis, maka nanti Y-nya akan mengikuti gitu dia. Akan berubah secara otomatis. Nih, kita pakai yang Z-axis dan X-axis. Aku tadi bilang kita mau pakai X-axis ini berubah jadi ke depan dan ke belakang. Kita tinggal klik di sini. Ini bagian X-axis. Kita klik selectnya dulu sampai dia biru. Lalu kita klik face yang ini. Yang mana face ini kan adalah mengarah ke depan dan ke belakang. Gitu. Ya kan? Kita klik seperti ini. Teman-teman bisa lihat sekarang arah dari x-axis kita sudah berubah. Yang tadinya harus kanan dan kiri, sekarang sudah menjadi depan dan belakang, gitu dia. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Gitu juga untuk yang axis yang lainnya, seperti yang tadi. Kalau misalnya setup mesin kita mau kita buat seperti ini contoh. Kita mau setup mesinnya itu seperti ini. Nih, ini seperti ini. Kan seperti ini. Kita berdirikan seperti ini di mesin. Ya kan? Artinya kan yang menjadi sekarang Z axis adalah face yang ini. Ini yang mengarah ke atas dan ke bawah, ya kan? Yang ini face yang ini adalah kanan dan kiri, yang ini adalah depan dan belakang, dan ini atas dan bawah. Tapi, ya kan, teman-teman bisa lihat sekarang Z axis kita malah ke arah kanan dan kiri gitu. Lalu gimana yang merubahnya? Kalau mau kita arahkan Z axis ke arah ini, kita tinggal klik Z axisnya sini, lalu kita klik face yang mau kita buat ini tadi. Teman-teman bisa lihat sekarang si Z axis sekarang sudah berada ke arah face yang ini atau arah atas dan bawah. Ini dia. Oke. Oke. Terus yang selanjutnya yang harus teman-teman pahami adalah arah dari si Y dan X ini. Oke,
maksudnya arah ini bukan 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 ke face yang atas dan bawah lagi, tapi ke nilainya ya. Contoh seperti ini. Kita mau rubah, kita balikin aja ke posisi yang tadi. Seperti ini teman-teman. Kita mau buat z axis tetap di sini, ya kan? Lalu x axis kita tetap mau buat pakai yang ini, ya kan? Ini, ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti yang aku bilang tadi, teman-teman jangan sampai terbalik dalam proses pembuatan arahnya ini. Diffusion tampilannya seperti ini kan teman-teman. Artinya x-axis kita ini sekarang nilai positifnya ke arah kanan. Atau yang seperti saya bilang tadi, inilah adalah nilai arah yang benarnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti arah x-axis teman-teman di sini pada saat teman-teman coba diffusion arahnya itu ke arah sana, ya kan? Arah ke sana. Artinya masih terbalik gitu. Jadi teman-teman harus balikin arah X tadi yang awalnya tadi ke sana, jadi ke arah ini. Cara gimana? Di flip. Ini dia. Flip X axis. Sekarang kita klik, teman-teman bisa lihat. Sekarang X axisnya sudah terflip. Jadi ke arah ini. Contoh seperti ini, ya kan? Eh, dan ini harus sama disesuaikan dengan mesin. Jadi kalau mesin kita, ya kan, kalau arah positifnya itu adalah ke arah kanan, maka kita harus buat ini ke arah kanan. Teman-teman bayangin ini di sini kita ya. Kita melihat dari sini ya. Oke, teman-teman bisa lihat kita flip ini dia. Itu caranya teman-teman ya. Oke. Lalu selanjutnya ini jadi di sini adalah bagian untuk pembuatan stok teman-teman atau ukuran bahan. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Lalu selanjutnya ada namanya box point, ya kan? Box point ini adalah penentuan titik di mana lokasi dari si WCS ini si WCS ini nanti yang mau kita buat gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ketika kita meletakkan posisi WCS itu di sini, ya kan, maka teman-teman juga harus letakin WCS-nya ke arah yang ini juga gitu, ke arah ini juga. Contoh misalnya seperti ini. Nah, kalau kita letakinnya di sini, ya kan, maka posisinya hari ini di mesin nanti teman-teman harus letakinnya di sini. Contoh seperti ini. Ini ya. Ketika posisinya di sini, maka eh, kalau kita simulasikan di benda, ya kan di mesin, nanti aku tunjukin videonya nanti. Oke, kebetulan gambarnya ada di HP aku, nanti aku editin. Eh, kalau misalnya kita buat di program CNC kita, posisi WCS itu di sini, maka gambar di mesin nanti harusnya seperti ini. Oke, ini dia. Oke, di sini ya kan, ini adalah tadi seperti yang aku bilang, ini adalah atau apa ya? Ini adalah cara kita untuk menentukan lokasi dari titik WCS ini gitu. Di sini kita pakai mode stock box point yang artinya kita memakai ukuran bahan gitu. Jadi di sini karena kita pakai stock box. Jadi diffusion stock itu adalah istilah dari bahan gitu ya. Jadi kita harus setting stock artinya setting bahan gitu ya. Karena di sini kita pakai bahan itu yang sesuai dengan ukuran model kita, maka dia akan menentukan titik-titik seperti ini. Titik-titik di setiap ujungnya dan di middle-nya, lalu dibagi lagi di middle sini ada, juga di tengah gitu dia. Kita juga bisa tentukan cara menentukan posisi ini berdasarkan model origin. Contoh seperti ini. Jadi model origin dia di sini menentukannya. Oke, ini adalah origin origin dari si apanya, si desainnya ini. Cuman ini nggak mungkin kan, kita bakalan bingung di mana posisi ini ke sini kan. Jadi ini untuk casing ini kita nggak pakai. Lalu selanjutnya ada yang namanya selected point. Selected point ini adalah posisi yang kita bebas mau menentukan di mana, yang berada di model kita. Contoh misalnya aku mau buat di tengah lingkaran ini. Di sini adalah titik nol kerja kita. Maka tinggal klik aja ini, sini, tinggal klik aja. Maka sekarang titik nol kerja kita berada di lingkaran ini, tengah lingkaran ini. Dan ini juga harus kita buat di mesin kita, teman-teman ya. Cuman kan itu tadi, kalau kita menentukan di mesin kan repot nih. Karena kan kita kan masih bayangkan ini itu adalah sebuah bahan mentah, ya kan?
Yang mana ini adalah benda yang mau kita machining. Lubang ini kan belum ada apanya, posisinya. Jadi kita bakalan sulit untuk menentukan di mana letak lubang ini gitu. Jadi ini cuma untuk contoh aja untuk teman-teman ya. Jadi lalu selanjutnya ada model box point seperti ini. Model box point hampir sama sebenarnya dengan stock box point. Cuman bedanya adalah model box point itu dia ngefit ke model kita, sedangkan stock box point adalah eh, kalau misalnya barang kita itu apa namanya, stok kita atau bahan kita lebih besar dari si model. Jadi dia menentukannya di stoknya, di bahannya. Sedangkan kalau di model tadi dia di modelnya. Teman-teman bisa lihat ini titik-titiknya berada di modelnya, bukan di boxnya, bukan di bahannya, bukan di stoknya ya, gitu dia. Kalau dia stock box point, titik-titiknya berada di bahannya gitu. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada namanya model, ya kan? Model ini adalah benda atau 3D model kita yang mau kita machining. Jadi ini perlu untuk kita seleksi agar si Fusion yang mau membaca area kerja atau bentuk dari model yang ingin kita kerjakan. Oke, eh, itu tadi mungkin penjelasan tentang WCS teman-teman ya, Work Coordinate System. Jadi ini merupakan hal yang dasar dalam proses pembuatan program CNC menentukan lokasi dari work coordinate system atau titik nol kerja kita gitu. Eh, Lalu nanti selanjutnya di video selanjutnya aku bakal bahas tentang stok atau bahan ya kan. Yang mana juga nggak kalah penting, di mana penentuan ukuran bahan ini bisa dipakai gimana menentukannya secara efisien ya kan, atau berdasarkan model kita gimana yang bentuk bahan yang seperti apa yang kita pakai gitu kan. Oke. Jadi mungkin video pertama untuk camp series ini sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan yang hari ini lagi belajar untuk membuat program CNC. Yang aku tahu belajar CNC itu mungkin mahal ya kan. Kalau teman-teman ikut pelatihan ini aku kasih gratis nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa membantu ya kan. Sekali lagi tetap tungguin video selanjutnya membahas tentang stok. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Aku mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah tonton sampai akhir video ini hampir setengah jam kan. Nggak apa-apa lama ya kan, mudah-mudahan memang bisa membantu karena aku mau jelasinnya secara detail ke teman-teman biar supaya lebih jelas kan, teman-teman yang belajar bisa paham gitu. Oke, jangan lupa bantu follow teman-teman, atau subscribe, like, dan share ke kawan-kawan lain yang juga hari ini lagi belajar CNC gitu. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.